kamu benar-benar mau bersaing denganmu, bagaimana? Kalau begitu coba saja. Ayo. Iyo. Tuan Fu, oleskan sedikit obatnya. Ini semua dosa apa sih? Memang harus memukulmu. Hari ini kalau kamu tidak membersihkan diri dari pria liar di luar, kita akan bercerai. Bukankah masyarakat kelas atas memang begitu? Jika hatimu benar-benar tidak seimbang, Kamu bisa datang padaku, tidak seperti kalian semua ini. Kalau kamu sudah memutuskan, kita akan bercerai. Ibu, kamu, jangan pergi. mungkin aku ingat. Jangan pernah bergaul dengan orang-orang ini. Kamu harus menjadi orang yang bersih. Aturan kelas atas. Suami istri masing-masing bermain sendiri. Semua saling tidak mengganggu. Seheboh apapun di luar, tidak boleh sampai berantakan di rumah. Aku kira, istri yang dingin dan anggun seperti gunung es ini akan menjadi pengecualian di kalangan kelas atas. Ternyata dia justru lebih liar. Bukan hanya memelihara seorang mahasiswi, bahkan membiarkan kekasihnya datang ke rumah. Dia adalah pria simpanannya mengganggu Ning Xuan. Kau bilang aku pria simpanan, benar? Yang kau maksud memang aku. Berita pernikahan dengan Song Ning Xuan masih terpampang di halaman utama sampai sekarang. Sebagai istri sahnya, aku sangat penasaran. Kenapa aku bisa jadi pria simpanan menurut mulutmu? Bisa banget membual. Junya kitalah menantu masa depan keluarga Song. Kenapa tidak bisa melakukan hal lain, malah jadi simpanan? Orang sepertimu tidak akan berakhir baik. Ning Xuan belum pernah menikah. Kalau bohong, aku akan menghadapimu. Ajarilah pelajaran pada pria simpanan yang tidak tahu malu ini. Aku yang menyuruhmu jadi simpanan. Aku paling benci kamu. Sungguh tak termaafkan. Ah! Kamu sedang melakukan apa? Lin Xuan. Aku sedang mengajari orang bodoh ini pelajaran. Dia malah bilang dia suamimu. Tidak mungkin. Kalau kamu benar-benar menikah, kenapa tidak memberitahunya? Bangunlah, Ning Xuan. Kenapa kamu menolong dia? Song Ning Xuan, tidak ada yang ingin kamu katakan padaku. Ning Xuan, kamu benar-benar sudah menikah. Kamu menipuku ya? Kak Yan, pergi ke rumah sakit saja. Dia akan meminta maaf padamu. Kamu masih membela dia. Kenapa kamu harus berdebat dengan seorang anak laki-laki? Kamu 5 tahun lebih tua darinya. Kamu tertawa apa? Kalau aku benar-benar mau bersaing denganmu, bagaimana? Kalau begitu coba saja. Ayo. Iyo. Tuan Fu, oleskan sedikit obatnya. Ini semua dosa apa sih? Memang harus memukulmu. Hari ini kalau kamu tidak membersihkan diri dari pria liar di luar, kita akan bercerai. Bukankah masyarakat kelas atas memang begitu? Jika hatimu benar-benar tidak seimbang, Kamu bisa datang padaku. Tidak seperti kalian semua ini. Kalau kamu sudah memutuskan, kita akan bercerai. Ibu, kamu, jangan pergi. mungkin aku ingat. Jangan pernah bergaul dengan orang-orang ini. Kamu harus menjadi orang yang bersih. Sayang, orang-orang di perusahaan ini semua melihatku sebagai bahan tertawaan. Kapan sebenarnya kamu mau menikah denganku? Kamu tahu kan, aku punya seorang anak. Kita harus mendapatkan persetujuannya sebelum menikah. Seharusnya lebih mudah jika dulu aku menyerahkan dia kepada mantan suami yang tidak berguna itu. Nanti aku pasti akan memberitahunya. Kalau begitu, urus saja masalah anakku masuk perusahaan. Nanti kamu atur ya. Aku mengerti. Aku benci segala sesuatu di lingkaran ini. Tapi aku selamanya tidak bisa keluar dari lingkaran yang membuat muak ini.
Kenapa bukan bermain saja? Gadis-gadis di sini semuanya sangat cantik. Keindahan dari lingkaran ini, aku tidak bisa menghargainya. Kebetulan aku juga tidak bisa. Song Lin Xuan, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Meskipun kita berdua menjalani pernikahan bisnis, tapi aku akan berusaha membuatmu jatuh cinta padaku. Ternyata, kelompok masyarakat elit ini tidak berbeda dari yang lain. Juga tidak ada yang disebut sebagai orang asing. Hei, Liang Youli, benar tidak? Aku mau lapor polisi. Tuan, jangan terlalu sedih. Istri Master Xing Yu sedang sibuk. Aku akan datang menemuimu setelah selesai sibuk. Sedang sibuk menemani kekasih kecilmu. Istri tetaplah istrimu. Tolong bersabar ya. Sudah waktunya minum obat. Bersabarlah. Bersabar menghadapi satu demi satu pria muda di sekitar istriku. Menghadapi pria-pria ini, berisik di depan mataku. Menghabiskan 1 hari 1 malam dengan kekasih kecilmu. Sekarang akhirnya mau kembali. Saya sudah menandatangani kontrak itu. Satu-satunya syarat adalah kamu mencabut laporan di kepolisian. Ibumu kan sudah mengumumkannya di depan umum. Kamu dan anak haramnya. Siapapun yang bisa mencapai kinerja terbaik tahun ini, dia berhak menjabat sebagai CEO grup Fuji. Kontrak ini cukup untuk kamu mengalahkan anak haram itu. Begitu dermawan. Dulu, tidak peduli seberapa sering aku bertanya, kamu selalu bilang tunggu dulu. Sekarang demi dia, kamu bahkan rela menandatangani. Kelihatannya dia sangat penting bagimu ya. Aku selalu mengira kamu orang yang sangat rasional. Dia juga tidak mengancammu. Kenapa kamu harus memperlakukan dia dengan kejam seperti itu? Aku juga selalu mengira kamu orang yang punya kendali diri, yang kuat. Tapi ternyata kamu bisa melakukan hal kotor seperti ini. Song Ning Xuan. Kamu jelas tahu ayahku meninggalkanku karena ibuku punya selingkuhan. Itu sebabnya dia pergi. Kamu juga jelas tahu. Aku selalu membenci segala sesuatu di lingkaran ini. Lalu apa? Lingkaran ini bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan sesuka hati. Dulu aku setuju dengan pernikahan kita. Karena kamu juga membenci lingkaran ini seperti aku. Orang pasti akan berubah. Di lingkungan ini, baik pria maupun wanita. Semua seperti ini. Jika kamu merasa tidak nyaman, aku juga bisa mencarikan yang lain. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Ingat untuk bertemu dengan tim medis Jinda minggu depan. Tiga tahun pernikahan dan harapan. Akhirnya hanya harapanku sendiri saja. Yekio, selamat kembali ke alma matermu. Pagi ini, aku sudah tahu, ada sebuah proyek penelitian yang akan bekerja sama dengan tim kami di Universitas Jing. Tak disangka, penanggung jawab proyek ini ternyata kamu. Ya, sudah beberapa tahun tidak pulang. Gedung pengajaran ini sudah direnovasi. Kamu bahkan tidak tahu. Ya, ini adalah renovasi yang dilakukan istri Anda untuk jurusan seni 3 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi tanganmu? Sudah baik-baik saja. Mari kita masuk dan lihat. Dulu kamu adalah mahasiswa terbaik di jurusan seni kita. Kalau saja tanganmu tidak terluka, kamu pasti sudah menjadi pemain piano sekarang. Foto ini adalah foto yang diambil langsung oleh istrimu. Dulu, dia membawa foto ini dan cek untuk menemui kami. Mengatakan bahwa uang untuk renovasi ini dia yang bayar. Tapi satu-satunya permintaan adalah untuk mencetak foto ini, ditempatkan di posisi tengah. Ternyata foto ini adalah Song Ming Xuan. Juga diatur. Lalu siapa pria yang tersisa ini? Saudara Ye, mari kita pergi ke gedung penelitian. Profesor sudah menunggu. Selamat atas kerjasama penelitian medis antara Fuji dan grup Song, yang sukses besar. Saudara Wei, apapun konflik di antara kita, aku mohon jangan sampai lupa. Apa tujuan kita datang ke pesta hari ini? Pertama, merayakan peluncuran proyek baru. Kedua, memberitahu semua orang bahwa kemitraan kedua perusahaan masih kuat dan tak tergoyahkan.
Sebelumnya ada desas-desus bahwa Wakil Presiden Song sudah tidak akur. Sampai jumpa hari ini. Kalian benar-benar pasangan teladan. Di dunia bisnis ini, kerja sama keluarga Song berdua semakin tak terkalahkan. Kalau mereka menolak minum hormat, kamu tidak minum juga. Tapi aku harus memberi sedikit penghormatan pada gelas ini. Ayo, ayo. Pak CEO He memang sehat. Aku yang akan minumkan gelas ini untuknya. Kalau aku tidak berada di tengah dunia atas yang seperti lumpur ini. Saya benar-benar berpikir bahwa momen ini, dia benar-benar peduli padaku. Ah, saya bilang Lin Xuan. Mahasiswa laki-laki itu benar-benar telah mendidik suamimu. Orang yang tidak punya aturan seperti dia, kamu masih memanjakannya. Apakah itu tidak sedikit tidak adil untuk suamimu? Fu Yuanxiu bahkan belum layak untuk dibandingkan dengannya. Song Ningsuan, tidak menyangka aku akan dianggap begitu tidak berarti di hatimu. Aduh, gadis cantik es ini akhirnya bertemu dengan cinta sejatinya. Lihat, kamu malah iri ya. Ah, siapa dia? Apa yang kamu maksud bukan 5 tahun lalu? Yang kamu temui tapi bahkan wajahnya tidak jelas. Hanya melihat pria yang sedang mengayuh sepeda. Susian. Aku selalu mencarinya. Aku tidak tahu apakah itu Duan Xuan. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia adalah orang yang paling harum. Jangan pergi. Jangan biarkan aku lagi kehilanganmu. Ningsuan, bukankah kamu sudah janji akan menemaniku malam ini? Apakah pria tua itu lagi mengganggumu? Aku akan segera ke sana. Sekarang. Bahkan tidak berusaha menyembunyikan lagi. Orang memang bisa berubah. Dalam lingkaran ini, baik pria maupun wanita. Semua seperti ini, kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu juga bisa mencarinya. Kamu tidak keberatan, tidak keberatan. Benarkah kamu tidak keberatan? Bro, kamu sedang apa? Apa mungkin benar-benar ingin seperti sampah masyarakat kelas atas itu? Jijik, kan? Hei, cantik. Minum 1 gelas ya. Lihat, aduh. Ternyata cukup hebat. Sekali lihat, kamu pasti sudah dibuang oleh kalangan atas. Sampah, minum 1 gelas di pagi hari sudah menghargai kamu. Ayo, biarkan kakak lihat. Lepaskan, aduh. Ayo. Tuan Fu tidak menyadarinya ya. Masih suka pahlawan menyelamatkan kecantikannya. Kamu cepat-cepat naik taksi pulang saja. Jangan pernah datang ke tempat seperti ini lagi. Sebenarnya kamu mau cari aku ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin ngobrol dengan Tuan Fu. Tuan Fu, aku dan Ningsuan pertama kali bertemu di kafe ini. Kamu tidak tahu, kan? Dia sering datang ke sini minum kopi.
Setiap kali selalu pesan cappuccino. Setelah aku bersama dia, aku jadi terpengaruh. Kamu juga hanya suka minum ini. Pelayan, 1 gelas iced americano. Kamu tahu nggak, sebelumnya, aku pernah kerja paruh waktu di kafe ini. Aku menumpahkan kopi ke tubuh Ning Xuan. Saat itu aku pikir, selesai sudah. Tapi ternyata dia tidak mempermasalahkannya. Masih menanyakan nomor teleponku, kan? Dia yang mengejar aku secara aktif. Aku ingat setiap kali aku kerja paruh waktu, dia selalu datang untuk minum kopi. Dia bahkan membawa seikat bunga segar. Selain itu, setiap kali dia pergi dinas luar kota, dia selalu membawakan aku hadiah yang dipilih dengan cermat. Terima kasih. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Aku tidak tertarik, ya. Aku cuma merasa, dia seharusnya tidak pernah melakukan hal-hal itu padamu, kan? Aduh Pak Fu, jangan marah ya. Aku bukan maksud begitu. Aku bilang ini cuma supaya kamu tahu, seperti apa dia mencintai seseorang. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Yang ingin aku katakan, kamu cuma merebut posisi suaminya. Tapi dia tidak akan pernah mencintaimu seumur hidupnya. Anda sudah menasihatinya banyak kali. Dia akan bercerai denganmu. Dan menikah denganku. Jadi, foto kamu dan Song Ningsuan berlibur di pantai. Memang benar kamu yang mengirimkannya padaku. Tapi aku juga berniat baik. Loh, takut kamu tertipu. Dan juga, aku sengaja memukulmu di Villa Changjing juga. Tapi Ningsuan ada di sana. Kamu bisa apa sama aku? Aku dan Song Ningsuan pasti akan bercerai suatu saat nanti. Tapi bukan sekarang. Kalau kamu bisa membuat dia menikah denganmu, itu juga kemampuanmu. Kamu sudah pergi mencarinya. Dia yang datang mencariku duluan. Tanda tangani saja. Kamu memang sangat mencintainya. Kalau memang tidak ingin bercerai, mulai sekarang jangan ikut campur urusan orang lain. Dengar-dengar dari pengacara kamu sudah siapkan surat cerai ya? Kamu benar-benar berniat cerai sama Fu Yanxiu. Di lingkungan kita ini, kamu main-main saja. Jangan terlalu serius ya. Aku cuma ingin memberi peringatan padanya. Biar dia nggak usah mikirin buat cerai. Apa kamu nggak takut dia benar-benar mau cerai sama kamu? Dia nggak akan. Aku juga dengar. Belakangan ini, dia bersaing sengit dengan anak tidak sah dari ibunya. Kalau bukan karena dukungan dari keluarga Song, dia mungkin sudah kehilangan posisinya. Kalau sudah bercerai darimu, apalagi yang bisa dia keluhkan? Aku harus pergi dulu, kalian lanjutkan saja minumnya. Tepat waktu janji kencan dengan mahasiswa pria MU. Fu Yuanxiu masih belum layak dibandingkan dengannya. Kalau tidak ingin bercerai, mulai sekarang kurangilah memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Song Ningsuan, kamu yakin aku tidak akan bercerai denganmu? Ya. Aku belum bisa bercerai. Dalam pernikahan ini, aku tidak bisa mendapatkan cinta yang aku impikan. Paling tidak aku harus dapat sesuatu yang lain, kan? Aku tidak mau. Dan aku juga tidak bisa kalah telak. Kalau keputusan bercerai begitu sulit diambil, mulai sekarang, bersikaplah lebih lapang hati. Kakak Fu dulu salah padaku. Semoga kamu bisa memaafkanku. Bagaimanapun juga,
ke depan kita akan jadi tetangga. Apa maksudmu? Aku sebentar lagi lulus. Ning Xuan membeli villa di sebelah. Memberikannya padaku sebagai hadiah, kakak besar. Ke depan kita akan tinggal begitu dekat. Kalau kamu rindu Ning Xuan, bisa kapan saja datang ke rumahku untuk mencarinya. Menempatkan suami dan selingkuhan di kompleks yang sama. Song Ning Xuan, kamu benar-benar konyol. Kalau begitu kalian berdua, silakan pulang saja. Cepat lihat, istri Fu Yanqiu. Sangat mencolok. Dia membawa selingkuhannya membeli villa di sebelah rumah kita. Aduh, Fu Yanqiu memakai topi hijau ini sudah terkenal di seluruh kota. suami dan selingkuhannya tinggal di kompleks yang sama. Bahkan tetangga. Yuan Xiu ini adalah Wang. Baiklah, ini terlalu bisa ditahan. Ye Xiu, datang sebentar. Bersiap-siaplah untuk bercerai dengan Song Ning. Saya belum berencana untuk bercerai untuk saat ini. Setidaknya tidak sekarang. Saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Perkawinan seperti ini. Aku tidak akan membiarkan diriku pergi dengan tangan kosong. Ini adalah sebagian alat pengalihan milik ayahmu. Sekarang bisa langsung diberikan. Ini adalah periode pengalihan saham milikku. 10% dari nama kita semuanya aku serahkan padamu. Mian Xiu, aku tahu kenapa kamu tidak ingin bercerai. Tapi, sekarang orang itu sudah menginjak kepalamu. Bagaimana mungkin anakku yang pemberani mau menerima perlakuan seperti ini? Iya. Bagaimana aku bisa menerima perlakuan seperti ini? Aku juga orang dari kalangan atas. Hanya saja aku ingin menjauh dari lingkaran ini. Makanya aku mencari orang yang sama. Song Ning Xuan yang membenci lingkaran ini. Ternyata semua sama saja. Apakah ini yang disebut aturan dalam kalangan atas? Susuan. Mulai sekarang. Tak peduli berapa banyak kekasihmu, aku tidak akan bertanya lagi apakah itu oke. Sisa hidup Tuan Yu. Tolong bawakan dokumen ini ke orang sebelah. Kalau bukan karena kecelakaan itu, aku juga akan menjadi seorang pianis. Tidak akan pernah melangkah ke dalam masyarakat kelas atas yang seperti lumpur busuk ini. Ning Xuan, pakaian yang kamu belikan ini sangat pas untukku. Sangat harum. Pergi ke piano dan mainkan sebuah lagu untukku. Baiklah. Nyonya. Tuan meminta saya untuk menyerahkan dokumen ini kepada Anda. Bagus sekali, berpura-pura saja. Kau benar-benar ingin membawaku ke kematian. Nanti jangan tarik aku untuk menggosok matamu. Emosional sekali. Kantin. Benar-benar kantin. Akhirnya aku menemukan latar belakang ini setelah 5 tahun.
5 tahun sudah, aku akhirnya menemukanmu. Fu Yun Xiao. Kenapa aku tidak tahu kamu masih bisa main piano? Dulu pernah belajar sebentar, lalu tanganku terluka. Jadi aku berhenti belajar. Kalau begitu, kamu pernah dengar pianisnya main? Blue Hole, foto punggung waktu dia main piano itu aku yang nyanyikan. Jadi kenapa? Lagi pula kita sudah bercerai. Tidak akan ada lagi hubungan apapun. Xuan, apakah kamu mendengarkan aku bermain piano? Kenapa tiba-tiba menghilang? Tidak berguling-guling. Ternyata kamu juga bisa mengangkat piano. Tapi sayang sekali, Lin Xuan hanya suka mendengarkanku. HMPH, kamu datang tepat waktu. Ayo cepat bawa Lin Xuan kembali, supaya kalian tidak terganggu saat berpacaran. Pulang dan dengarkan aku main piano. Fu Yesia. Tentang urusan perceraian, aku harap kamu bisa mempertimbangkannya. Aku dan Song Ningsuan sudah bercerai. Kamu nanti tidak lagi dianggap anak kecil. Apakah kamu bisa naik jabatan? Song Ningsuan. Mulai sekarang kita berpisah secara tegas. Tidak mengganggu satu sama lain. Kakak. Aku datang untuk membayar uangmu. Kamu itu gadis di bar hari itu. Bagaimana kamu bisa menemukan rumahku? Wow, ternyata kamu masih ingat aku ya. Kalau kamu bisa main piano, mainkan satu lagu untukku dong. Tangan saya terluka. Baru saja saat bermain sudah sangat sakit. Takutnya aku tidak bisa lagi memainkan lagu itu. Tidak apa-apa, aku akan datang lagi lain kali untuk mendengarkanmu bermain piano. Iya, lain kali. Sejak kecil, keluargaku selalu mengajarkan aku untuk bersyukur dan membalas budi. Karena kamu sudah membantuku, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Terserah kamu saja. Aku benar-benar tidak menyangka mereka bisa bercerai begitu mudah. Kalau dilihat dari sini, Fu Yanxiu lebih baik daripada Duan Jun. Lebih seperti bayangan orang yang bermain piano 5 tahun yang lalu. Fu Yanxiu. Apakah kamu orang yang aku cari? Kakak. Kenapa kamu datang lagi? Aku beri kamu hadiah. Last time kamu bilang sembarangan saja. Cepat buka dan lihat. Hadiah ini. Untuk orang-orang kelas atas sepertimu. Mungkin ini tidak banyak. Tapi ini adalah tulus dari hati saya. Ini adalah kakak laki-laki. Kamu adalah orang yang bersih. Piano adalah impianmu. Aksesori ini sangat berguna. Nanti kamu bisa kembali bermain piano lagi. Ini rasanya seperti diperhatikan orang lain. Ya, sudah menikah dengan Song Ningsuan selama 3 tahun.
Tapi aku belum pernah merasakannya. Sungguh lucu sekali. Kakak, orang yang tinggal di sebelahmu itu mainnya keterlaluan banget. Mantan istri saya, mantan istri. Kalau sudah mantan istri, kenapa di rumahmu masih dipajang foto pernikahan kalian berdua? Juga barang-barang pasangan itu. Ayo, aku akan membantumu melupakan semua masalah. Kakak, ini namanya melepaskan dan membuang beban. Kalau sudah putus, tentu harus melepaskan. Apa kamu mau terus-terusan terikat oleh hal-hal ini seumur hidup? Iya, seharusnya sudah putus dan melepaskan sejak lama. Wah, tidak menyangka kamu jago masak juga. Kakak, cepat coba sup yang aku masak sendiri. Sepertinya kakak lebih murni dari yang kukira. Tuan Fu, Sekretaris Yun datang mencari Anda. Wakil Direktur, 1 bulan lagi adalah upacara pelantikanmu sebagai CEO grup. Ini adalah undangan untuk Han Ningdan. Silakan lihat. Selain itu, Song Zong adalah tamu pengobatan tradisional Tiongkok. Saya juga sudah mengirimkan undangan kepadanya. Silakan urus saja. Baiklah, saya akan kembali dulu. Hari itu saya akan menghadiri upacara wisuda di Akademi Juara, HMPH. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Selamat, kamu akan dipromosikan. Terima kasih. 1 bulan kemudian, akan ada upacara pelantikanmu. Bolehkah aku mengundangmu untuk menjadi pendampingku? Kamu. Ada apa? Apa tubuhku membuatmu malu? Ah, tidak. Baiklah, kamu berani mengejekku ya? Aku takut gatal. Jangan. Terima kasih kepada sekolah atas kesempatan saya tampil dalam pertunjukan kelulusan ini. Lagu berikutnya, saya khusus siapkan untuk kekasih saya. Semoga dia menyukainya. Terima kasih kepada semua anggota Dewan Direksi Perusahaan atas kepercayaan kalian, memberikan saya kepercayaan untuk menjabat sebagai CEO. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Bekerja keras, terus maju, memimpin perusahaan untuk meraih prestasi baru. Kakak, kamu yang terbaik. Selain dia, tidak ada yang bisa memainkan lagu di hatiku. Foto-foto Anda yang sering datang ke toko. Tidak ingin tahu siapa dia. Sudah 5 tahun. Belum juga ditemukan. Mungkin aku tidak akan pernah menemukannya lagi. Beberapa hari yang lalu aku sedang melihat foto-foto lama. Akhirnya aku bisa melihat siapa dia. Siapa? Dia adalah Fu Yanxiu. Ning Xuan, kenapa kamu pergi lebih awal? Aku memainkan lagu favoritmu. Ini juga adalah penampilanku yang terbaik. Ini aku persembahkan untukmu. Wei Yanxiu adalah muridku yang paling berbakat, yang pernah aku ajar. Tapi dia juga tidak bisa bersaing dengan dia. Sayangnya kemudian tangannya terluka. Aku tidak tahu kamu juga bisa bermain piano.
Dulu pernah belajar sebentar, lalu tangannya terluka, jadi tidak belajar lagi. Ning Kue, ada apa? Ini dia. Tidak, Kamu bukan dia. Kamu tidak akan pernah bisa menggantikannya. Ning Kue. Ning Kue. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Beritahu aku bahwa kamu pernah bermain piano di Jinda. Beritahu aku bahwa orang itu adalah kamu. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kakak. Mari kita coba, ya. Baik. Kakak sudah tidur. Kalau ada apa-apa, katakan padaku. Siapa kamu? Kamu siapa? Saya adalah pemilik rumah ini. Kakak mantan istri ya? Syukurlah, mantan istri siapa? Saya datang untuk mencari perbaikan. Silakan masuk. Berhenti. Mantan istri? Kamu sudah bercerai dengan kakak. Datang mencari dia malam-malam seperti ini rasanya kurang pantas. Ada apa yang tidak pantas? Aku dan Yan Xiu cuma bertengkar sedikit saja. Kamu kira? Dengan statusmu yang tidak jelas. Masih berharap aku punya posisi di hati Xiu. Pertama, aku tidak selingkuh. Kedua, aku tidak pernah memelihara pria muda di luar sana dan menyakiti. Apakah ini pertanyaan tentang siapa di antara kita yang lebih tidak bisa tampil? Bagaimana bisa? Kalau tidak, kita harus berperang. Lepaskan. Kamu kecilkan suaramu. Aku sudah bilang dia sudah tidur. Jangan bangunkan dia. Lepaskan. Kamu hanyalah seseorang dari kalangan atas yang bermain dengan yang rendah. Apa hakmu untuk menghalangiku? Kamu bilang apa? Xiao 11, siapa yang datang? Ah, rendah hati, rendah hati. Song Ningsuan, kamu tidak di rumah menemani pacar kecilmu. Datang ke rumah kami untuk berbuat ulah apa? Datang ke rumah kami untuk berbuat ulah apa? Saudara Ye, akhirnya kamu mau keluar menemuiku? Aku ada yang ingin dibicarakan. Wajahku sakit sekali. Jangan sampai wajahku rusak, ya. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Saudara Ye, wanita seperti ini hanya untuk main-main saja. Kamu tidak benar-benar ingin melanjutkan ini, kan? Izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Dia adalah pacar saya, Lin Qianxi. Saudara, kamu pasti sengaja ingin membuatku marah, kan? Aku tahu kamu masih mencintaiku. Bagaimana mungkin kamu bisa berpindah hati secepat itu? Cepat? Aku setidaknya sudah melakukannya setelah kita bercerai. Kamu, selama masa pernikahan kita, mulai memelihara pria tampan. Wah, Pacarmu seharusnya masih menunggumu di rumah. Hati-hati di jalan, tidak mengantar. tunggu dulu. Kak Ye, mari kita bicara berdua. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Tunggu dulu. Suruh dia pergi. Mari kita bicara baik-baik. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggunakan cara yang sangat akrab itu. Song Lin Xuan, ini urusan kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan dia. Benar. Ini urusan kita berdua. Jadi suruh dia pergi. Mari kita bicara baik-baik. Kalau aku harus berbaring di sini. Kakak,
Karena kakak tidak suka padaku. Baiklah, aku akan menjauh sebentar. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Kakak, aku menunggumu di tempat tidur, loh. Bilang saja, ada apa? Istirahat dulu. Apakah kamu pernah bermain piano di ruang piano Universitas Jin? Pernah. Saat itu saya adalah seorang mahasiswa di jurusan seni Kim Dae. Impian terbesar saya adalah menjadi seorang pianis. Menjauh dari masyarakat kelas atas yang kotor dan busuk ini. Tapi sebuah kecelakaan membuat saya tak bisa bermain piano lagi. Kenapa kamu? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Begitu. Aku tidak perlu selama 5 tahun. Terus-menerus mencari bayanganmu dengan susah payah. Saya sudah mencarimu selama 5 tahun. Foto ini diambil langsung oleh Nyonya Lee. Dulu, dia membawa foto ini dan cek untuk menemui kami. Dia menyatakan bahwa dia telah merenovasi. Uangnya dia yang keluarkan, tetapi satu-satunya permintaan adalah agar foto ini dicetak dan digantung di posisi paling tengah. Ternyata orang di foto itu memang saya. Hah, Lalu apa lagi? Aku sudah tidak mencintaimu lagi, Song Ningsuan. Yesiu. Aku mencintaimu. 5 tahun yang lalu aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi, Su Ningsuan, bukan. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Lupa tidak. Saat kamu menikah, kamu bilang padaku meskipun kita hanya menikah karena urusan bisnis. Tapi kamu akan berusaha membuatku jatuh cinta padamu. Sekarang aku sudah jatuh cinta padamu. Bukankah seharusnya kamu senang? Tuan Song, ternyata kamu masih ingat apa yang kita katakan saat menikah, kan? Aku juga ingat dengan jelas. Kamu tidak suka dengan lingkungan sosial kelas atas. Tapi bagaimana akhirnya? Ternyata kamu membiarkan pria simpananmu datang dan memukulku. Karena persaingan sengit antara aku dan anak haram ibuku. Kamu mengira sudah menguasai titik lemahku. Berkali-kali memperingatkanku untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Song Ningsuan, kamu bahkan tidak sebanding dengan sampah kelas atas. Bukan seperti itu. Duan Jun hanyalah pembunuh bayaran pengganti untukmu. Karena selama 5 tahun ini aku bahkan tidak tahu bayangan itu adalah kamu. Aku benar-benar sedih. Makanya aku seperti ini. Kau terus bilang mencintaiku selama 5 tahun. Padahal kita sudah bersama selama 3 tahun. Tapi kau bahkan tidak mengenali sosokku dari belakang. Bukankah itu sangat lucu? Ternyata cintamu hanya sebatas itu saja. Ningsuan, setelah upacara kelulusan selesai aku mencarimu kemana-mana. Kau kemana? Ningsuan, apakah kamu marah? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kamu kan paling suka dengar aku main piano. Aku akan mainkan sekarang. Bagaimana? Yang ingin aku dengar adalah dia yang main. Bukan kamu yang main. Besok asistennya akan menghubungimu. Minta berapa saja sesuka hatimu. Kita tidak perlu berhubungan lagi setelah ini. Lin Xuan, aku tidak bisa tanpamu. Lin Xuan, cukup. Jangan salahkan aku kalau aku tidak peduli dengan sedikit muka terakhir ini. Pergi sana. Ini Fuyan Xiu. Kakak sudah tidur.
Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi, Zheng Pinsuan. Jangan bicara, aku pasti tidak akan memelukmu erat-erat. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Ayo rayakan, kakak. Telah membuat keputusan paling bijaksana dalam sejarah peradaban manusia. Cheers! Keputusan paling bijaksana dalam sejarah peradaban manusia. Iya, kuda yang baik tidak makan rumput yang sama 2 kali. Haha, cheers. Kakak, tenang saja. Aku akan selalu bersamamu. Aturan masyarakat kelas atas apa? Aku hanya ingin menjadi pengecualian dari aturan itu bersamamu. Baik. Tambah 1 lagi. Kalangan atas. Benarkah ada pengecualian? Bersulang. Kenapa kamu di sini? Kalau tidak punya kunci, bagaimana kamu masuk? Mulai hari ini, pindah kembali ke rumah. Song Ningsuan, kita sudah bercerai. Tolong keluar dari sini. Saudara Li, mari kita rujuk kembali. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Sekarang kamu baru saja naik ke posisi CEO. Masih belum stabil. Selain itu, anak haram ibumu juga mengincar posisi itu. Kalau tanpa dukungan grup Song. Menurutmu kamu bisa bertahan berapa lama? Su Ningsuan, kalau mau main-main cari pelakormu sendiri saja. Jangan coba-coba pakai aturan kelas atas itu denganku. Pahlawan. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Mulai sekarang kita fokus menjalani hidup bersama. Menjadi pengecualian di kalangan masyarakat elit. Oke. Kakak, jangan khawatir. Aku akan selalu mendukungmu. Aturan-aturan masyarakat elit apa? Aku hanya ingin menjadi pengecualian bersama kamu. Meski waktu aku dan Lin Qianxi tidak lama bergaul, tapi rasanya, saat dia mengucapkan kalimat ini, lebih membuatku merasa tenang. Tian Xiong, beri aku 1 kesempatan lagi. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Pergi. Menjauh. Fu Yesiu. Yesiu. Aku sudah merendahkan diri sampai ke debu, untuk memohon maaf darimu. Apakah kamu sama sekali tidak melihatnya? Tuan Song. Ternyata hanya dengan begitu kamu merasa rendah diri. Sekarang giliran aku. Dulu aku justru sangat rendah diri sampai ke debu. Berdoa agar mendapatkan sedikit cinta darimu. Tapi hasilnya apa? Apa yang aku dapatkan lagi? Untuk membelikanmu kue favoritmu. Di hari yang sangat panas ini, aku harus antre selama 4 jam baru bisa membelinya. Tapi kamu malah memberikannya sembarangan kepada orang lain. Untuk berkencan dengan kekasih gelapmu. Setiap kali kamu berbohong bilang akan pergi dinas. Setiap kali teleponmu selalu tidak bisa dihubungi. Dan hari ulang tahunku. Setiap kali hadiah ulang tahunku. Selalu diambil sembarangan oleh asistennya. Hadiah yang tidak diinginkan oleh kekasih gelapmu. Mishuan, aku beli kue favoritmu. Cepat coba. Lihatlah. Ingat untuk memakannya ya. Jika dibiarkan terlalu lama, rasanya tidak enak. Pak Song, ini kue yang dibeli oleh Tuan Fu untuk Anda. Kan, dia memang sangat perhatian. Antrian untuk kue ini bisa mencapai 4 jam. Kalau begitu, silakan Anda makan. Mingsuan, ponselmu terus berdering. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Jangan biarkan orang yang tidak relevan mengganggu.
Pak Song, ya. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Fu. Kamu mau memberinya hadiah apa? Aku pergi menyiapkan. Ini cocok untuk dia, tapi Junren tidak suka. Ternyata tanpa sadar aku telah menyakitinya begitu banyak. Kalau begitu, aku salah. Dulu semuanya salahku. Aku akan berubah, aku pasti akan berubah. Aku memohon padamu, beri aku satu lagi kesempatan. Mari kita mulai lagi. Oke tidak oke. Sekarang kakak adalah pacarku. Mengapa kamu datang tadi malam? Aku sudah tahu wanita ini tidak akan menyerah begitu saja. Jadi aku datang untuk melihat. Kamu lagi. Pasti kamu, bajingan. Berulang kali memancing konflik antara Yesiu. Itulah sebabnya Yesiu tidak mau memaafkanku. Song Ningsuan, aku tidak memaafkanmu. Ini tidak ada hubungannya dengan sandiwara ringan. Luka sudah terjadi. Seperti sebuah cermin. Kau pikir cermin yang pecah bisa disatukan lagi? Aku akan mengganti kunci pintu kamar. Semoga kau tidak datang lagi mencari kami. Sisi, kenapa kamu menangis? Aku mendengar semua yang kalian katakan tadi. Aku tidak menyangka dia akan berbuat jahat padamu seperti itu. Kakak, aku pasti akan selalu menyayangimu mulai sekarang. Ah, Baiklah. 기억할게 너와 안고 있었던 시간 Meskipun keluarga kita melakukan pernikahan bisnis, tapi aku akan berusaha membuatmu jatuh cinta padaku. tapi aku sudah jatuh cinta padamu. Anggur yang enak. Aku benar-benar mencintaimu. Apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku? Hahaha. Kenapa ini kamu? Ning Kue, Fu Yisiu tidak mencintaimu. Aku mencintaimu. Mari kita kembali bersama. Oke. Kamu juga bisa bersamaku. Orang yang aku cintai adalah Fu Yisiu, bukan Fu Yisiu. Kamu hanyalah penggantinya saja. Kamu juga berusaha. Menantu, datanglah dan pergi. Telur. Fu Yanxiu. Hanya aku yang bisa menemanimu di tempat kelas atas ini. Adapun orang lain, tidak layak bersamamu. Anak Huawei, kejutan. Ibu kembali untuk mendukungmu. Senang bermain dengan pacar barumu. Tentu saja. Wah, belakangan ini terlihat bagus, itu baru benar. Itu Song Ningsuan bisa mencari pria muda di luar. Kenapa anakku tidak boleh keluar mencari kesenangan? Malam ini ikut ibu. Ibu akan carikan beberapa untukmu. Pasti satu lebih seru dari yang lain. Tidak tertarik.
Ada apa? Nak, Song Ningsuan bikin onar lagi. Ibu, bukankah ibu mau ajak aku cari kesenangan? Bagaimana kalau kita ke bar Twilight? Baiklah. Ibu, silakan bermain sebentar. Aku masih ada sedikit urusan. Ibu, kamu lihat gadis mana yang kamu suka? Pahlawan, kamu sudah datang. Pahlawan, apakah kamu mencari Lin Qianxi? Dia ada di sana. Tian Xiao, apakah kamu melihatnya? Inilah wanita yang kamu cintai. Jin Xiu, gadis seperti mereka yang belum banyak pengalaman, justru ingin memecahkan kepala mereka, masuk ke dalam lingkaran masyarakat kelas atas. Pada akhirnya, perasaannya yang dalam terhadapmu, hanyalah cara untuk memanfaatkanmu, masuk ke dalam masyarakat kelas atas. Masyarakat kelas atas. Ya, memang kejam. Aku tahu kamu tidak suka dengan lingkaran ini. Jadi, aku tidak ingin kamu tertipu olehnya lagi. Dulu memang aku yang salah. Aku bersumpah, aku tidak akan berdebat lagi dengan lingkaran ini. Bagaimana kalau kita berdua jadi pengecualian dalam lingkaran ini? Sayangnya, Song Ningsuan, aku tidak ingin jadi pengecualian bersamamu. Kenapa begitu? Karena aku sudah berjanji dengan kakak, akan menemaninya jadi pengecualian ini. Kakak, kenapa kamu datang? Kalau pensiun kan gak datang. Bagaimana kamu tahu takdir wanita hina ini? Dia tidak datang. Bagaimana kamu tahu tentang takdirmu yang menyedihkan ini, wanita? Oh, kalau begitu, Nona Song, silakan katakan, apa sebenarnya wajah asliku? Aturan masyarakat kelas atas, pasangan saling bermain sendiri, tidak saling mengganggu. Bermain di luar seberapapun gila, tidak boleh mengganggu rumah. Kalian yang muda tidak justru memanfaatkan celah ini. Jadi, menggoda pria di mana-mana. Ingin memanfaatkan ini untuk masuk ke dalam lingkaran masyarakat kelas atas. Song Ningsuan, jangan berpikir kamu bisa melakukan semuanya sendiri. Hanya karena kamu merasa seluruh dunia sama seperti kamu. Pahlawan, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Maksudnya apa? Maaf, Nona Song. Tolong jangan terus-menerus mengincar pacar saya. Kalau tidak, saya tidak akan segan-segan. Saudara Ye, dia sudah seperti ini. Apakah kamu masih ingin dia menjadi pacarmu? Karena saya percaya padanya. Meskipun dia menggoda pria lain, kamu tetap mau bersamanya. Lalu saya ini apa? Saya sangat mencintaimu. Saya hanya melakukan kesalahan kecil yang bisa dilakukan siapa saja di kalangan atas. Dan saya sudah tahu saya salah. Kenapa kamu masih tidak mau memaafkanku? Kamu salah, Song Ningsuan. Dia berbeda denganmu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakitiku. Ah, tapi kita berdua tadi jelas sudah melihatnya. Kalian bilang, apakah Lin Qianxi tadi sedang menggoda kalian? Kalian bilang, apakah Lin Jinxi tadi sedang menggoda kamu? Kami tadi bersama Nona Lin. Hanya soal kerja sama saja. Bagaimanapun juga, Nona Lin yang mengatur. Kalau tidak, kami bekerja sama dengan Fuji. Itu juga kehormatan bagi kami. Kamu bilang apa? Kerjasama memang benar. Kalau bukan kerjasama dengan Nona Lin, kita mau ngapain lagi? Kalian pasti berbohong. Aku tadi jelas melihat kalian beberapa orang bertingkah aneh. Sekilas saja sudah jelas itu bukan pembicaraan soal kerjasama. Apakah Lin Qianxi sudah menyuap kalian semua? Kalau aku tidak salah lihat, Anda adalah bosong dari Songshi, kan? Identitasku ini, menurutmu, Nona Lin sudah menyuap banyak orang. Anda adalah orang terkaya di Jiangcheng. Shen Mingyu resmi. Tidak mungkin hanya dengan identitas Lin Qianxi itu. Masih punya kualifikasi untuk berbicara kerjasama dengan Anda. Karena saya tertarik dengan keturunan Nona Lin yang bersih dari kotoran. Dia benar-benar seperti aliran segar di masyarakat kelas atas. Ini pertama kalinya saya melihat. Seorang gadis berjuang keras untuk proyek demi kekasihnya. Terima kasih sebelumnya. Tidak mungkin. Fu Ye Xiao, jika kamu tidak punya sedikit pun keraguan, bagaimana mungkin setelah melihat foto yang aku kirimkan padamu, langsung muncul di sini?
Sebenarnya beberapa hari yang lalu, Qianxi melihat aku terus-menerus gagal mendapatkan proyek, lalu bilang akan membantuku. Alasan aku buru-buru setelah melihat foto itu, hanya karena khawatir Qianxi belum berpengalaman, dan akan dimanfaatkan orang. Wakil Presiden bercanda, bagaimana mungkin kami berani memanfaatkan Nona Lin? Terima kasih atas kepercayaanmu, kakak. Aku berusaha keras juga karena kasihan padamu, kakak. Aku tidak ingin dia terus-menerus diundang orang lain. Kak, aku pergi ya. Sebelum, Ada apa dengan sebelum? Kak, apa kamu tidak rela aku pergi? Aku sudah mengikuti pesanan terkenal itu cukup lama. Sebenarnya dia adalah orang yang sulit diajak bergaul. Bagaimana kamu bisa membuatnya bekerja sama denganku? Apakah kamu benar-benar seperti yang aku lihat? Apakah ini seorang gadis muda yang naif? Apa kakak tidak merasa begitu? Aku tidak tahu, kak, tenang saja. Yang perlu kamu tahu adalah aku mencintaimu. Aku tidak akan melakukan hal yang bisa menyakitimu. Ya. Nona Lin, mari kita bicara. Aku datang untuk membicarakan kerjasama. Kerjasama? Aku tidak bisa membayangkan ada yang bisa kita bicarakan tentang kerjasama ini. Sangat sederhana. Kamu layani Fuyan Xiu dengan baik. Biar Ning Xuan tahu, tidak ada kemungkinan sedikit pun di antara mereka berdua. Tidak kusangka kamu orang seperti ini. Kamu ingin memanfaatkan aku untuk mengikat Fuyan Xiu, agar kamu bisa dengan mudah mengurus Song Ningxuan, kan? Bukankah kamu juga ingin memanfaatkan Fuyan Xiu untuk masuk ke kalangan atas? Kita berdua sama saja. Yang bernama Duan seharusnya bertanya, kamu terlalu polos. Atau kamu terlalu memandang kalangan atas. Dengan cara yang terlalu sederhana. Kamu mendekati dengan sikap acuh tak acuh. Bukan untuk ini. Lebih baik kamu jadi pria kecil manis kamu saja. Tapi aku cukup puas dengan soal ini. Sepertinya rumah kita perlu ganti kunci lagi. Mari kita bicara baik-baik, ya. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku sudah membuat janji dengan Dr. Su. Janji temu pukul 3 sore. Ahli bedah terkenal yang sedang naik daun. Kamu pergi untuk pemeriksaan menyeluruh dan teliti. Tante Song, aku sudah bercerai dengan putrimu. Itu hanya karena sesaat bersama. Lin Xuan Mei mengangguk setuju itu tidak dihitung. Siapa yang punya anak perempuan menikah 3 tahun tapi perutnya belum ada tanda-tanda? Jelas itu masalahmu. Kalau mau periksa harus ke tempat yang bagus. Pahlawan, ibuku mungkin berkata agak kasar. Tapi dia juga bermaksud baik. Kalau kita rujuk kembali. Kalau punya anak lagi, bisa menstabilkan hubungan kedua keluarga. Juga menguatkan posisimu. Kamu itu. Meskipun aku mau punya anak, itu juga SHNX yang akan melahirkan untukku. Kita sudah bercerai. Aku tidak punya kewajiban apapun untuk membantumu menyelesaikan urusan besar ini. Juga tidak perlu anak untuk memperkuat posisi secara paksa. Lin Qianxi, otakmu hanya penuh dengan Lin Qianxi. Kamu pikir dia orang baik. Kamu juga tidak berpikir betapa rumitnya hubungan para bos yang bekerja sama denganmu. Bahkan keluarga Song pun tidak ada apa-apanya. Kamu sendiri sudah mengikuti begitu lama, tapi tidak berhasil. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya dengan mudah? Meskipun dia menyimpan sesuatu dariku, aku tetap percaya padanya. Song Ningxuan, tolong tinggalkan rumahku. Pahlawan. Pahlawan. Pahlawan, pahlawan. 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 Pahlawan.
Segera selidiki latar belakang Lin Xianxi. Sambil itu, kirimkan berita lagi. Presiden Grup Song, Song Ningsuan, terjebak dalam dugaan persiapan kehamilan di sebuah rumah sakit swasta untuk wanita tertentu. Kemudian membeli trending topik. Pamer yang setengah hati. Aku pasti akan memperbaiki hubungan kita. Jiwa Qianxi telah dibawa pergi oleh wakil direktur. Memang begitu. Kakakku, kamu adalah pria yang paling menawan. Oh tidak. Oh, cepat lihat gosip. Presiden Song, Song Ningsuan, tampil di rumah sakit swasta untuk wanita di Jiangcheng. 14 dibawa ke rumah sakit. Kian 11, kenapa wakil direktur itu sambil menggantungimu? Dia juga pergi mempersiapkan kehamilan dengan mantan istrinya. Apa dia mungkin pria brengsek? 8 atau 9 kali iya. Kedua keluarga ini memang sudah ada hubungan asmara. Kakak Fu yang mungkin ingin menguatkan hubungan kedua keluarga lewat anak. Sebagai simbol warisan keluarga. Ah, di lingkaran ini anak memang jadi alat tawar-menawar. Cepat lihat, apakah itu dia yang memukulmu dengan sepatu boots? Bukankah ini kebetulan? Judul utama koran besok saya adalah pacar baru Fu Yanxiu bertarung melawan cuaca memalukan. Wah, kebetulan sekali ya. Ada apa? Melihat berita bahwa aku dan Yesiu sedang mempersiapkan kehamilan. Cemburu ya? Lin Qianxi, kau benar-benar pikir, kalangan kelas atas itu semudah itu dimasuki. Ini adalah aturan di lingkaran ini. Mengikat dua keluarga dalam pernikahan demi kepentingan bersama. Anaknya hanya boleh dilahirkan oleh saya. Selama ada anak. Yanxiu cepat atau lambat akan berubah pikiran. Sepertinya Tuan Song sangat paham aturan di lingkaran ini. Tentu saja. Kalau kamu sudah berniat mati, sebaiknya pergi saja lebih awal. Lin Jianqi, kamu mau apa? Malam sebelumnya, Kakak, seberapa parah lukanya? lihat ini sudah merah semua. Ayo kita ke rumah sakit. Pahlawan. Aku juga terluka. Dan itu Lin Qianxi yang memukulku duluan. Kamu sama sekali tidak peduli padaku, kan? Permisi, apakah urusan mereka sudah selesai? Bolehkah saya membawa orang ini pergi? Tanda tangan di sini dan Anda bisa mengambilnya sendiri. Anak muda, uruslah urusan di rumah dengan baik. Jangan sampai mempengaruhi masyarakat dan norma sosial. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, saya pergi dulu. Saudara Ye, Lin Qianxi yang pertama kali menyerang saya. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Dia hanya seorang gadis kecil. Kenapa Anda harus mempermasalahkannya? Anda bahkan 5 tahun lebih tua darinya, Yesiu. Song Ningsuan, kamu juga tanda tangan ini. Setelah tanda tangan, dia juga bisa pergi. Akan ada yang membantu mengurusnya. Kakak Yesiu, maaf sudah merepotkanmu. Kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan yang baik. Beruang liar. Kamu tidak boleh pergi. Kita kan suami istri. Kamu bahkan tidak mau menandatangani satu surat pun tentang permata denganku. Kita sudah bercerai. Pergi saja minta tanda tangan dari pacarmu itu. Ning Xuan Ning. Xuan, siapa yang memukulmu? Katakan padaku, aku akan membantumu mengajarinya pelajaran. Tidak usah. Kamu sampai diperlakukan seperti itu, aku tidak bisa tidak merasa sedih. Katakan padaku, apakah itu Fu Yanxiu? Aku sudah bilang tidak usah. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Ming Xuan mengalihkan jamuan militer. Kami sudah selesai. Baru saja sangat berterima kasih. Tapi tolong jangan datang mencariku lagi di lain waktu. Ning Xuan. Ming Xuan.
Coba ini yang aku buat khusus untukmu. Tidak enak, masih bisa. Kau menipuku. Lihat dia, sangat bodoh ya. Jangan tertawa. Aku salah? Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, cepatlah kembali. Keluarga. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kalian selama bertahun-tahun. Tapi aku mungkin akan mundur dari dunia maya. Ada seorang pria yang terus mengganggu tunanganku. Aku rasa pernikahan kita yang tertunda selama ini juga ada hubungannya dengan pria itu. Aku harus menyelesaikan masalah ini dulu. Jangan, aku ini penggemar setiamu. Tanpamu, hidupku tidak berwarna. Iya, tolong jangan keluar dari internet. Cepat beritahu kami siapa pria penggoda itu. Kami akan bantu kamu urus dia. Yang mengganggu tunanganku. Dialah. Kepalaku pusing sekali. Kenapa kamu tidak duduk dengan baik? Kalau kamu mainkan satu lagu, aku nggak pusing. Oke. Kakak, aku sangat mencintaimu. Kakak, aku mau makan ayam asin. Dan kue dari Dafu. Pergi pagi pulang siang, ya tahu. Bajingan berani merebut wanita dari pesta militer. Aku akan pukul mati kalian. Siapa kalian? Kalau kamu berani merebut wanita Junyan, kamu harus dihajar. Itulah betapa kerasnya perjuangan keluarga kita. Junyan, kamu malah merusak pernikahan orang lain. Benar-benar harus memberitahu apa yang dikatakan Duan Junyan padamu. Dia belum belajar pelajaran dari kantor polisi terakhir, kan? Kalau begitu, urusanmu tidak perlu campur. Yang perlu kamu tahu hanyalah, kami datang untuk memberimu pelajaran. Mukul orang di siang hari bolong. Apakah kalian ingin makan hukuman penjara? Memukul orang di siang hari bolong. Apakah kalian ingin makan hukuman penjara? Kami melakukan ini demi rakyat dan menyingkirkan kejahatan. Kamu berani menghalangi. Jangan hanya aku, kamu juga akan kena. Mungkin dia adalah orang yang tidak tahu malu ini, yang ditanggung di luar. Kamu sudah punya wanita, masih berani menggoda orang militer. Sialan, kamu bilang siapa yang sialan? Tentu saja dia, pria brengsek ini. Dan kamu, perempuan murahan ini. Kalian benar-benar pasangan yang dibuat untuk satu sama lain. Jangan sampai aku mendengar satu kata kotor lagi. Mengoyak mulutmu. Ah, cepat lari. Hari ini kita pasti membuat kakak Junyuan menangis. Cepat. Buka pintu. Apa-apaan? Malah dipukul orang. Kenapa kamu mengoleskan obat? Sekalian memeriksa apakah ada luka lain. Tianxi, jangan ribut. Aku mana ribut? Aku benar-benar khawatir tentangmu. Tidak usah. Pahlawan, pahlawan. Kalian datang untuk apa? Ini benar-benar bukan waktu yang tepat.
Pahlawan. Aku dengar kamu dipukul. Aku sangat khawatir tentangmu. Jadi aku datang untuk melihat. Ngomong-ngomong, kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan ditanggung olehmu. Pangeran tampan dipukul berturut-turut 2 kali. Pahlawan, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Lalu, apa gunanya tahu? Masih ingin aku mencabut tuntutan. Bagaimanapun, aku 5 tahun lebih tua darimu. Pahlawan, tenang saja. Aku pasti akan memberi penjelasan padamu. Lin Sun. Lin Sun. Elsun. Nona Song, kami telah memverifikasi bukti yang Anda berikan. Duan Junyan diduga menghasut untuk melukai orang. Kami akan menahannya selama sebulan. Baik. Shen Xiu. Apakah dengan cara ini Akan membuatmu merasa lebih baik. Setelah sebulan, saya akan membuat kekasihmu melihat dengan jelas. Di pesta ulang tahun ibumu. Kita adalah pasangan yang sempurna di masyarakat kelas atas ini. Selamat, selamat. Lihat, hari ini penampilanmu sangat baik. Warna, menantu perempuanmu sudah datang. Kenapa rasanya Xiao Shu semakin mirip denganmu? Kalian berdua malah tidak terlihat seperti ibu dan menantu. Justru lebih mirip seperti saudara perempuan. Selamat ulang tahun, Bu. Silakan duduk. Ibu. Akhir-akhir ini, Yan Xiu dan saya sedang berperang dingin. Bisakah Anda membantu saya untuk menasihatinya? Hanya perang dingin. Bagaimana saya mendengar bahwa kalian sudah bercerai? Itu hanya emosi sesaat. Ye Xiu dan saya masih memiliki perasaan. Jadi, tolong bantu saya untuk membujuk Ye Xiu. Agar kami bisa rujuk. Tuan Song, selama bertahun-tahun ini, Anda tidak pernah menghadiri pesta di rumah kami. Hari ini matahari terbit dari barat. Hari ini hari ulang tahun Mama. Tentu saja aku harus datang. Kita sudah bercerai, kamu juga harus mulai terbiasa dengan itu. Tuan, dulu aku yang salah. Hari ini banyak orang di sini. Apakah kamu harus membuatku merasa sangat malu? Selamat ulang tahun, Mama. Terima kasih semua bibi yang telah datang dan merawat dengan baik. Maaf atas segala kekurangan, saudara. Kamu tidak memperkenalkan siapa dia. Ini putri dari keluarga mana? Saya bernama Lin, pacar kakak. Halo, tante-tante semua. Halo, Tante Fu. Tante, ini hadiah yang saya bawa untuk Anda. Ibu, kamu tidak ingin lihat isinya. Ye Xiu bilang kalau aku suka vas antik, kan? Vas ini kelihatan mahal sekali. Ini Qianxi yang minta beli sendiri. Baiklah, baiklah. Ini benar-benar perhatian. Kalau kamu suka, itu yang penting. Ibu, ini hadiah dari saya untuk ibu. Lihatlah. Ibu, ini dari saat saya dan Yan Xiu mengikuti lelang sebelumnya. Lihatlah, apakah ibu suka atau tidak. Taruh saja di samping. Saya tetap lebih suka hadiah dari Qianxin. Yan Xiu, aku mau ke kamar kecil. Di mana ya? Ah, di sana. Aku antar kamu saja. Tidak usah. Aku sudah pergi beberapa kali. Kamu tidak pantas dengannya. Berikan harga berapa? Berapa uang yang kamu mau agar meninggalkannya? Orang yang tidak pantas dengannya adalah kamu. Coba ganti saja. Berapapun uangnya, aku akan bayar 2 kali lipat. Tolong jangan ganggu Yan Xiu lagi mulai sekarang. Bagian awal. Apa dasar keberanianmu? Berani bicara seperti itu padaku. Hari-hari ini kamu sudah menyelidiki aku, kan?
Ada hasilnya. Kamu sebenarnya siapa? Kamu sebenarnya siapa? Aku siapa? Tidak penting. Yang penting adalah kamu tidak menghargainya dengan baik. Itu juga oke. Itulah sebabnya kamu memberiku kesempatan ini. Bahkan jika dulu aku tidak menghargainya. Tapi ke depannya, siapapun tidak akan bisa bersaing denganmu. Jadi, lebih baik kamu berhenti berharap. Kalau begitu, kita panggil kematian itu tidak berharga. Oke. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. Ambil alih pekerjaan sampingan yang diperbaiki. Tian Xiu. Jangan buat keributan lagi. Mari kita rujuk kembali. Oke. Song Ningsun, kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Elder Brother Ye. Aku mencintaimu. Aku pasti akan menjadi istri yang baik untukmu. Mari kita rujuk kembali. Kamu kira di depan banyak orang seperti ini? Memaksa kakak secara moral. Kakak akan rujuk denganmu. Kamu terlalu kekanak-kanakan? Ya, aku sedang bicara dengan Ye Xiu. Ini bukan urusanmu. Tentu saja dia punya. Karena beberapa hari lagi, dia akan menjadi orang kaya milikku. Maksudmu apa? Saya ada pengumuman untuk kalian semua. Dalam 3 hari lagi, saya, Fu Yanxiu, akan menikahi Nona Lin Qianxi. Kakak Ye, kakak Fuyan, kau bilang sama aku. Apa kau sengaja mau buat aku kesal? Dengan bilang mau menikahinya. Benar kan? Song Ningsuan. Dari mana kau dapat rasa percaya diri itu? Kakak bilang ingin menikahiku karena dia menyukaiku dan mencintai aku. Ingin terus baik-baik saja bersamaku dan kamu. Tapi itu tidak ada hubungannya. Bibi, nanti aku dan Yanxiu akan berbakti padamu bersama. Tidak boleh, kamu ini pembicara. Kalau ingin bermimpi dengan cara seperti ini, masuk ke dalam lingkaran kehidupan kelas atas. Kamu benar-benar naif ya? Tidak akan setuju. Yang akan menikah dengan kakak adalah aku, bukan kamu. Kamu setuju atau tidak? Apakah itu penting? Ying Xiong, kalau kamu berani menikahi dia, itu berarti kerjasama antara keluarga Song dan keluarga Fu berakhir di sini. Ibu, kamu pasti tahu betapa pentingnya hubungan antara kedua keluarga ini. Kenapa kamu bertingkah seenaknya seperti ini siang dan malam? Kalau keluarga Song tidak mau bekerja sama denganku, maka mulai sekarang kita masing-masing urus urusan pernikahan ini sendiri. Ibu, kenapa kamu di pihak ibuku? Sejak kamu di rumah Xiaobai itu, memukul wajah anakku. Keluarga Fu dan keluargamu Song sudah tidak ada hubungan lagi. Kejadian itu memang karena Wu Zong. Tapi keluarga Fu setidaknya adalah keluarga terpandang. Sekarang Yan Xiao akan menikahi seorang nona yang asal-usulnya tidak jelas. Apakah kamu tidak merasa malu? Kalau malu, kenapa kamu membawa pulang si pelakor itu dan memukul wajah anakku? Kenapa merasa kehilangan? Kamu sudah melanggar aturan. Fuyan, selama kamu setuju untuk kembali bekerja dengan saya bersedia menambah investasi proyekmu sebesar 10 juta. Tidak, 50 juta. Saya juga berjanji akan membantumu mengusir anak luar nikah dari grup, agar kamu bisa mengukuhkan posisimu di Fuji Group. Song Ningsuan, kamu tetap tidak mengerti tentang perasaan ini. Tidak ada cara untuk mengukurnya dengan uang. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pernikahanku nanti. Bukankah aku sudah bilang? Jangan datang ke rumahku untuk makan malam lagi. Aku tidak bisa tanpamu. Tolong, jangan menikah dengan Lin Qianxi. Tolong, jangan menikah, ya. Di dunia Song Yunxuan ini, tidak bisa sesuka hatimu. Kita sudah seumuran ini. Apa yang sudah terjadi? Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima. Aku tahu. Perbuatanku dulu membuatmu sedih dan terluka. Tapi, bukankah ini yang disebut masyarakat kelas atas? Masing-masing bermain dengan urusannya sendiri, tapi tidak mempengaruhi keluarga. Bukankah orang lain juga melakukan hal yang sama?
aturan masyarakat kelas atas. Karena tidak ingin dianggap sebagai anggota parlemen. Jadi, berusahalah ke bank. Aku mengerti selera di lingkaran itu. Kalau kamu bisa mengerti, maka mari kita jalani hari-hari dengan baik ke depannya. Oke, aku sudah memutuskan semuanya bersih-bersih. Asalkan kamu beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bisa membuktikan bahwa aku benar-benar mencintaimu. Tak perlu bukti darimu. Kali ini aku kembali hanya untuk mengemasi beberapa barang. Aku berencana menjual rumah ini. Pindah masuk. Hanya rumah yang menjadi milikku dan kenangan indah yang mendalam. Saudara, apakah kamu benar-benar akan menikah dengan wanita yang tidak jelas itu? Dia hanya lebih muda sedikit dariku. Apalagi yang dia punya. Dia juga memiliki hati yang mencintaiku. Fuyan Xiong, hatimu begitu keras. Aku sudah memohon seperti ini padamu. Kamu masih tidak mau beri aku satu kesempatan. Dulu, aku mungkin benar-benar akan memaafkanmu. Tapi sekarang takdir kita sudah terputus. Yan Xiu. Aku tidak akan lagi mengganggu kamu. Semoga kamu dan Lim Qianxi bahagia. Aku yang menghancurkan kebahagiaan sendiri dengan tanganku. Ini adalah data yang aku kumpulkan tentang Lim Qianxi sebelumnya. Untukmu. Maaf. Aku tahu aku seharusnya tidak menyelidikinya diam-diam. Tapi aku benar-benar tidak ingin kamu tertipu olehnya. Kamu tidak mau membukanya dan melihatnya. Rasanya. Aku tidak diizinkan, aku sama sekali tidak boleh menikahinya. Untuk mempertahankanmu, aku hanya bisa menggunakan cara ini. Pahlawan. Akhirnya, aku yang melakukannya. Kalian tidak boleh menikah. Bukankah Song Mingxuan dulu adalah istri kedua wakil presiden? Bagaimana dia bisa datang? Kalian pasti belum tahu, kan? Wakil presiden sebenarnya, Song Zong hanya puncak bulan putihnya. Hanya setelah bercerai baru tahu. Lalu apa lagi? Song Mingxuan sudah memberinya pelangi hijau. Apakah dia akan bertemu dengan wanita muda yang cantik? Jangan sampai dia kembali ke masa lalu dengan dia. Kata-katanya memang begitu. Tapi Lim Qianxi tidak punya latar belakang apapun. Juga tidak membantu karir wakil presiden. Mantan istri kakak. Apakah kamu datang untuk memberi restu pada aku dan kakak? Aku bilang kalian tidak bisa menikah. Karena aku sudah hamil anak Yan Xiu. Apa? Benar-benar ada cinta lama yang kembali menyala. Apa yang perlu dibesar-besarkan? Bukankah itu biasa di kalangan atas? Lagi pula, sejak Pak Song tahu bahwa wakil direktur adalah cinta lamanya, dia benar-benar memutuskan hubungan dengan orang luar. Pada akhirnya, lingkaran masyarakat kelas atas hanya akan mengikuti aturan masyarakat kelas atas. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Song Mingxin, jangan omong sembarangan di sini. Menghina urusan pernikahan anakku. Aku belum selesai denganmu. Ibu, aku benar-benar hamil anak Yan Xiu. Hari itu kita bertemu, Ye Xiu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kamu lupa. Mengenai kehamilan. Itu juga baru saja aku cek. Song Mingxuan, kamu pikir dengan beberapa kata bisa merusak hubungan aku dan kakak laki-lakiku. Dia sudah mau menikah denganku. Bagaimana mungkin dia berhubungan denganmu? Tanya saja Yan Xiu. Sebelum menikah denganmu, apakah dia pernah tidur denganku? Yan Shu, jika kamu tidak ingin mengakui, maka lihatlah. Ini apa? Fu Yuan Xiu. Kamu memang tidak bisa lolos dari genggamanku. Jangan tertawa. Bukankah ini syal yang aku buat khusus untukmu?
Kalau begitu ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Song Mingxuan itu benar. Lin Qianxi sendiri sudah mengonfirmasi. Ini tidak mungkin salah. Sekarang orang yang membangun citra ini pasti hancur. Apa yang disebut arus utama masyarakat yang bersih? Aku rasa cuma penipu saja. Song Lin Xuan cuma dengan satu syal mau melemparkan kotoran ke aku. Kamu pikir aku masih orang yang bisa kamu kendalikan, yang bisa kamu manipulasi? Ini bukan kotoran yang dilemparkan. Ini adalah kejadian nyata yang terjadi. Malam itu, kamu masih bilang kita berdua masih punya perasaan yang belum selesai. Cukup. Selama ada niat, tali ini bisa dibuat di toko custom mana saja. Itu tidak berarti itu aku. Aku tahu kamu tidak akan mengaku soal ini. Lihat ini, apa ini hasil tes kehamilan? Lihat, ini benar-benar hasil tes kehamilan. Dia memang hamil. Benar, ini hasil tes kehamilan dari rumah sakit. Kalau tidak benar-benar hamil, bagaimana aku bisa memegang ini? Bercanda seperti ini dengan anak sendiri. Lumayan keras. Aku tahu kejadian sebelumnya sangat menyakitimu. Tapi anak itu muncul. Bukankah ini bukti dari Tuhan bahwa takdir kita belum berakhir? Berikan aku satu kesempatan. Bahkan jika kamu hamil, jangan berharap dengan perutmu yang besar untuk memaksa aku kembali. Lupakan saja, berhenti berharap. Bro, apakah kamu benar-benar tega seperti ini? Kamu sendiri sejak kecil kekurangan kasih sayang dari ayah. Lalu bagaimana dengan anak kita yang sejak kecil tidak punya ayah? Meskipun wakil direktur tidak mau rujuk lagi, tapi anak dalam kandungan itu tidak bersalah. Melakukan ini terlalu kejam, bukan? Begitulah kehidupan masyarakat kelas atas. Lelaki brengsek dan wanita nakal bertebaran, tidak boleh marah. Bro Fuyan. Bro Fuyan, aku memanggilmu untuk mencintaimu sepenuh hati. Tapi kamu membuatnya hamil dengan anakmu. Dan masih ingin menikah dengan orang lain. Kamu terlalu tidak tahu malu, ya. Anak di perut Song Mingxuan bukan milikku. Meskipun dia pernah menyakitimu, itu semua kan sudah berlalu. Lingkaran masyarakat atas seperti ini. Kamu seorang pria dewasa juga tidak bisa lebih lapang hati, ya. Bolehkah saya tahu dari posisi apa kamu menasihati saya? Song Mingxuan selingkuh di depan mataku, dan membiarkan selingkuhannya berulang kali datang menantangku. Sedangkan kamu pura-pura tidak tahu. Lalu bilang ini adalah aturan kelas atas. Aku jijik. Kelas atas memang seperti itu. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa cari sendiri. Tapi itu tidak boleh merusak pernikahan dua keluarga. Kamu kira kamu bisa meninggalkan Song hanya karena kaya? Berapa lama kamu bisa bertahan? Dua keluarga ini selalu saling melengkapi. Aku menikah dengan Song Mingxuan, mendapat banyak perhatian dari keluarga Song. Tapi keluarga Song juga sering memanfaatkan keluarga kaya. Meski begitu, sekarang kamu membuat putriku hamil tapi tidak mau mengakuinya. Bagaimana kamu mau menjaga muka keluarga Song? Kalau hari ini kamu tidak rujuk dengan Ning Xuan, jangan harap kamu bisa menikah lagi. Sudah dipikirkan dengan matang belum? Kak Iye, ibu saya cuma keras kepala di mulut tapi lembut hati. Asalkan kamu setuju untuk rujuk lagi dengan saya, dan membesarkan anak-anak kita dengan baik. Dia pasti tidak akan membuat keributan lagi. Kenapa kamu begitu yakin? Anak yang ada di kandunganmu itu pasti anakku. Kenapa kamu begitu yakin bahwa anak di kandunganmu adalah anakku? Apa maksudmu? Aku jelas sangat benci padamu. Bagaimana mungkin aku bisa tunduk padamu? Atau kamu mengutak-atik dokumen malam itu? Aku mengakui memang aku mengutak-atik sedikit. Tapi bukankah kita sebelumnya juga pernah melakukan hal seperti itu? Kamu sebenarnya masih mencintaiku. Jadi justru ini membuktikan kita masih bisa terjadi sesuatu. Kamu hanya saja tidak enak menjelaskan pada wanita di sebelahmu saja. Dan aku hanya melepaskan keinginan yang tertekan di dalam hatimu. Apa salahku? Ternyata, Bos Song memang pandai bermain. Semua orang dari kalangan atas begitu mendekati seorang pria, terlalu merendahkan diri, bukan? Aku memang menggunakan cara-cara itu. Bukankah ini justru bisa membuktikan bahwa anak di dalam perutku adalah milikmu? Dengan sifatmu yang suka berganti-ganti pasangan, bahkan jika hamil, tidak bisa dipastikan hamilnya malam itu. Bos Song, Kak Ye, dulu saya memang selalu memihak Duan Zimian. Tapi, sejak saya sadar saya jatuh cinta padamu, saya sudah benar-benar putus dengannya. Kalau kamu tidak mau percaya kata-kataku, paling tidak kamu harus percaya waktu di hasil pemeriksaan ini. Jadi maksudmu, apakah kamu yakin anak itu memang dikandung malam itu? Kalau begitu, baiklah. Apa maksudmu?
pahlawan. Akhirnya, tetap aku. Kamu lihat, aduh, ini tidak bisa begini. Ah, Direktur Lu telah membuat Song Ningyuan pingsan. Tidak benar. Tadi Song Ningyuan tidak bilang kamu tidak dingin dan memberi obat, kan? Kalau dilihat begini, nggak tampak seperti orang yang keracunan obat. Aduh, sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Fu Yuesiu, apa maksudmu memasang kamera pengawas ini? Hamilan anak ini memang benar. Kalau aku dan kamu nggak melakukan apa-apa, lalu, bagaimana anak ini bisa ada? Song Ningxuan, kamu sampai sekarang belum sadar apa masalahnya. Masalah apa? Aku sudah berkali-kali konfirmasi denganmu tadi. Kamu selalu mengklaim bahwa anak itu hamil dari malam itu. Aku bisa katakan dengan pasti, anak itu bukan aku. Karena orang yang berhubungan denganmu hari itu, sama sekali bukan aku. Hari itu saat aku membuka berkas dan membawamu, aku langsung mencium bau aneh. Makanya aku cepat menutupnya. Tapi aku tetap terkena beberapa obat. Kalau tidak, aku pasti langsung pingsan. Tapi saya segera sadar kembali. Untuk mencegahmu mengajukan tuduhan palsu setelahnya, saya diam-diam merekam bukti. Saya menggunakan obatmu untuk membuatmu pingsan. Kemudian saya pergi, mengenai anak yang ada di dalam perutmu. Saya rasa itu adalah keuntungan bagi pencuri yang datang. Saya tidak. Ini tidak mungkin. Fu Yesiu, kenapa kamu harus mengerjakan lelucon seperti ini padaku? Aku mohon padamu. Ini tidak benar, kan? Faktanya sudah di depan mata. Apakah ini lelucon? Kamu seharusnya sangat jelas. Fu Yesiu, kenapa kamu harus melakukan ini? Aku hanya ingin memperbaiki hubungan kita. Kenapa kamu harus menyakitiku? Kamu melakukan semua ini. Kamu tidak terpikirkan. Aku masih harus memikirkan wajah seluruh keluarga Song. Yang memberikan obat itu jelas adalah kamu. Jika aku tidak memiliki sedikit pun kewaspadaan, maka hari ini orang yang terpaksa kehilangan orang tercintanya adalah aku. Kalau Song Ningxuan yang melakukannya sendiri, hasil seperti ini juga tidak bisa datang ke wakil direktur. Syukurlah wakil direktur cukup waspada. Di kalangan masyarakat atas, ada berapa banyak yang tulus? Jika wakil direktur sekarang memilih dia, saya percaya dia juga tidak akan menghargai wakil direktur. Tapi syal itu saya tidak punya, kan? Mengenai yang ada di tanganmu ini, saya rasa ini milik ayah biologis dari anak yang ada di perutmu. Syal ini terlihat sangat familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya sebelumnya. Melihat si tampan yang ditanggung oleh Direktur Song, dibawa oleh Duan Junyan. Apakah anak yang ada di perut Direktur Song adalah anak Duan Junyan? Tidak mungkin. Aku dan Duan Huan sudah putus dengan bersih. Kalian jangan berpikir untuk memberi aku harapan palsu ya. Begitu kalian menyebutnya, aku jadi ingat. Beberapa waktu lalu aku melihat beritanya di WeChat-nya. Aku menemukan sepertinya. Dia mengunggah foto-foto mesra dengan Su Mingxuan. Tanggalnya tepat pada hari itu. Duan Junyan ada di sini. Halo semuanya, kamu bilang ini adalah karya kamu, kan? Iya. Kalau aku, terus bagaimana? Kita kan pacaran. Bukankah kita juga pernah tidur bersama sebelumnya? Kamu juga pantas jadi pacarku. Bukankah kamu juga cukup menikmatinya waktu itu dengan Song Ningxuan? Kenapa tiba-tiba jadi berpura-pura tidak kenal? Kamu punya bukti. Kenapa asal menuduh tanpa bukti? Buktinya ada di sini. Menggampangkan musim gugur. Itu semua karena kamu. Ningxuan jadi benar-benar tidak mau aku. Ningxuan, jika kamu hamil dengan anakku, apakah kita bisa menikah? Jadi aku bisa dengan mudah naik ke kelas atas.
Semua karena kamu. Kau membuatku sampai pada titik ini dengan Ye Xiu. Kau menghancurkanku. Kau menghancurkan cinta antara aku dan Ye Xiu. Song Yuanxuan. Wei Yanxiu, dia tidak mencintaimu. Aku yang mencintaimu. Mari kita menikah. Dasar wajah tampan. Kodok gila ingin makan daging angsa. Kau punya hak apa? Silakan kau duluan. Kau benar-benar berhayal. Aku beritahu kau. Meskipun anak ini tidak memiliki ayah, aku tidak akan membiarkan orang sepertimu yang hidup dengan harga rendah masuk. Mari kita duduk. Ning Xuan, kamu harus bicara. Anak dalam perut ini pasti harus punya ayah, kan? Aku adalah ayah dari anak itu. Pergilah, orang sepertimu yang hina. Bagaimana kamu pantas untuk aku melahirkan anak? Song Ning Xuan, jangan terlalu merasa benar sendiri. Kalau aku rendah, kamu jadi mulia. Bukankah kamu juga cuma penjilat? Apa bedanya kita? Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu cuma penjilat. Antara kita, kamu dan Fu Yanshu. Sampai hari ini, semua karena kesalahanmu sendiri. Kalau saja kamu tidak mengenali bayangan itu. Kalau saja kamu tidak terus mencari pengganti. Kalau saja kamu tidak merasa lebih unggul karena status sosialmu. Apa aturan mainnya? Perasaanmu dengan Fu Yanxiu, bagaimana mungkin bisa dipisahkan? Jangan bilang lagi. Gimana? Ini kamu nggak tahan lagi. Bukankah kemampuanmu untuk bertahan cukup kuat? Hanya begitu saja. Dan kalian yang mengaku sebagai masyarakat kelas atas. Namun semuanya hanya cakar yang menyamar dengan penampilan mewah. Aku sudah bilang jangan bicara lagi. Baiklah, sekarang sudah saling membuka muka. Maka aku akan jelaskan semuanya padamu. Kamu, Song Ningsuan, dikenal sebagai bos dingin di lingkaran ini. Siapa yang tahu kamu di rumah pribadi sangat liar. Dan kamu juga. Lin Qianxi, bunga yang dingin dan anggun. Aku juga sudah naik ke panggung untuk mengambil tangan gadis muda. Bohong apa lagi ini? Berani mencemarkan nama baik Qianxi. Hahaha, bawa dia pergi untukku. Menyalahgunakan kekuasaan? Hahaha, aku jijik. Hahaha. Kakak Ye, aku salah. Tolong maafkan aku. Sampai sejauh ini, maaf atau tidak, apa bedanya? Antara kita sudah tidak mungkin lagi, itu juga tidak apa-apa. Aku tahu kita berdua sudah tidak mungkin lagi. Tapi kamu tetap tidak boleh menikah dengannya. Karena niatnya mendekatimu tidak tulus. Sudah jam berapa ini masih main-main dengan saya? Siapa sebenarnya Qianxin? Saya bahkan lebih mengerti daripada kamu. Kamu sama sekali tidak tahu siapa Lin Qianqi. Sebenarnya seperti apa? Dia sama sekali bukan seperti yang kalian katakan. Seorang gadis panggilan atau semacamnya. Dia adalah putri kedua dari keluarga Lin yang melindungi Jin Cheng. Jin Cheng melindungi keluarga Lin. Ini benar-benar keberadaan yang kaya raya. Ini keluarga konglomerat top. Benar, katanya keluarga Lin memang punya 2 putri. Putri sulung mengurus semuanya. Berita tentang putri bungsu tidak ada. Apakah putri bungsu ini adalah Lin Qianxi? Tak heran aku merasa dia begitu familiar. Ternyata dia adalah putri kedua keluarga Lin. Kamu bilang Qianxi adalah putri kedua keluarga Lin, kan? Benar? Kamu mungkin belum tahu, kan? Aku yakin. Kamar asramamu juga tidak memberitahumu tentang hal ini, kan? Lalu, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Apakah kamu masih ingat bertahun-tahun yang lalu? Saya pernah menghadiri sebuah acara bisnis tingkat tinggi. Di acara itu, saya melihatnya dari jauh. Kemudian saya merasa, identitas itu semakin tidak tepat. Jadi saya mulai menyelidikinya. Nona Linger, orang dalam foto itu bukan Yan Xiu. Dan di tengah acara kalian sangat dekat. Sepertinya juga tidak seperti rekan kerja biasa. Menurutmu bagaimana? Memang saat itu aku benar-benar dekat dengan orang ini. Xian Xiu, kamu dengar tidak? Lin Xianxi adalah ahli dalam bermain dengan perasaan orang. Dia hanya tertarik padamu sesaat saja. Bisa kapan saja meninggalkanmu. Elder Ye, aku harus bagaimana? Aku benar-benar tidak bisa tenang kalau meninggalkanmu. Aku berharap kamu jangan mengulang kesalahan yang sama. Dibohongi olehnya. Kamu maksud, Lin Qianxi bagai kamu terhadap Duan Junyan. Kalau sudah bosan, lalu menyenangkan, kan? Ya, inilah aturan tak tertulis di kalangan elit. Kamu harus mengerti. Dan orang-orang dari lapisan mereka, lebih menakutkan dari kita. Bagi mereka, kita hanya mainan saja.
Sebenarnya, tentang Lin Xie yang adalah nona kedua dari keluarga Lin, aku sudah tahu sejak lama. Ibu juga sudah tahu sejak lama tentang apa. Bibi Yanxiu, ada sesuatu yang aku harus jujur padamu. Sebenarnya, aku adalah nona kedua dari keluarga Lin. Apa? Nona kedua dari keluarga Lin di ibu kota. Hampir saja berhubungan dengan Yanxiu. Dulu Yesiu kabur dari pernikahan dan mengalami kecelakaan. Pasangan Lin Yin adalah nona Lin Jiaer. Meskipun itu adalah pernikahan yang diatur, itu semua adalah masa lalu. Bagaimana kamu bisa menjamin dia akan mencintaimu seumur hidup dengan sepenuh hati? Tentu saja aku akan mencintai kakak dengan sepenuh hati. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, aku dan kamu adalah orang yang jatuh cinta pada kakak di hari yang sama. Alasan aku mengaturkan pertemuan untukmu, Yesiu, karena lawannya sedang menerima penghargaan di Beijing. Perkawinanku adalah hakku. Kamu tidak berhak bersumpah. Brengsek, sayapmu sudah kuat. Nak, aku kasih tahu. Kamu harus menikah dengan ini, mau tidak mau. Tak menikah pun tetap harus menikah. Kalau begitu, aku akan memutuskan hubungan secara tegas. Keluarga Kian-Kian ada urusan, pulang cepat. Apa? Kamu sudah atur pernikahan paksa untukku. Aku tidak setuju. Meskipun pihak lain dari keluarga kecil, tapi untuk perkembangan masa depan tetangga kita, juga sangat penting. Kalau kamu benar-benar tidak suka, anggap saja main-main. Aku tidak. Pernikahan bukan main-main. Lagi pula, kamu juga tahu, aku tidak suka aturan-aturan bodoh kalian. Kalau tidak mau menikah, kamu harus menikah. Tapi aku sudah punya orang yang aku suka. Tidak akan bisa menikah denganmu. Ayo, Tuan Tan, cepat ikuti. Nona, Nona. Halo, lagi-lagi kalian. Maaf, Anda siapa? Saya orang yang tidak sengaja menabrak Anda saat mengemudi. Maaf, remnya blong. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja? Sudah tidak apa-apa lagi. Makan malam larut malam. Makan malam larut malam. Kalau tidak mau menang terus, aku tidak akan terima. Kenapa malah memilih jalan mati sendiri? Mama, aku tidak semudah kalian. Di sana juga sudah diberitahu bahwa Nona Ling Er hampir melarikan diri dari pernikahan dan hampir menimbulkan kematian. Kalau tidak bisa menikah, ya tidak usah menikah, tidak ada jodohnya. Bu, saya benar-benar tidak suka dengan kalian. Aturan-aturan yang disebut masyarakat atas. Bagaimana bisa setelah menikah? Masing-masing bermain dengan cara mereka sendiri dianggap wajar. Pernikahan seharusnya satu hati dan satu pikiran. Mencintai seseorang seharusnya tanpa pikiran lain. Saya juga berpikir begitu. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Bibi. Saya Song Ningsuan dari Grup Song. Grup Song. Saya mengemudi tidak sengaja menabrak Tuan Fu. Saya datang untuk minta maaf. Bibi. Saya sangat setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh putramu. Mencintai seseorang harus sepenuh hati dan tanpa keraguan. Nona kedua, sejak kamu tahu Tuan Fu adalah orang yang selama ini kamu diam-diam sukai, kenapa tidak langsung menemui dia sekarang dan jelaskan perasaanmu? Dia orang yang bersih.
Sekarang dia sudah punya gadis yang akan menemaninya seumur hidup. Aku seharusnya mendoakan dia. Nona kedua, tapi jangan katakan itu. Asalkan dia bahagia. Segala hal lain tidak penting. Nona Li sudah lama tidak datang. Belakangan pulang ke rumah untuk urusan. Bagaimana? Ada berita apa akhir-akhir ini? Semoga tentang Fu Yanxiu. Benar-benar ada berita besar. Kami adalah orang yang disebut-sebut sebagai gunung es tanpa orang. Manajer Song dari grup Song akhirnya tetap bergabung dalam pelukan si tampan muda. Apa maksudnya? Yaitu, wanita cantik dingin Feng Yunxuan memelihara seorang mahasiswa tampan muda, lalu meninggalkan pasangan asli, Fu Yanxiu. Hal seperti ini sebenarnya cukup biasa di kalangan elit. Tapi yang tidak disangka adalah, si kecil ternyata membuat masalah menjadi besar. Dia memukul Fu Yanxiu. Apa? Membiarkan pihak ketiga. Mengabaikan dan malu. Ya, dengar-dengar sekarang mereka sudah cerai. Tuan besar, mau minum apa? Wang Yanzi. Kalau sudah tidak menghargai seumur hidupmu, biarkan aku mencintaimu dengan baik. Jadi Song Ningsue, semua ini adalah akibat dari dirimu sendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan aku dan kakakku. Dia dan aku adalah seperti ini, Song Ningsuan. Apakah kamu sudah melihat dengan jelas, mencintai atau tidak? Itulah perbedaannya. Kamu dengan aku. Sebenarnya menikah hanya untuk menegakkan hidupmu. Untuk menutupi kehidupanmu yang memalukan. K.I. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak mengenali punggungku? Sekarang kamu sudah tahu. Tapi semuanya sudah terlambat. Never alone. Harder than imagined. Harder when it's cold. Even when I'm playing in the fire. Sekarang aku umumkan, Nona Lin Qianxi yang berdiri di sampingku adalah istriku. Dan kelak akan menjadi ibu dari anak-anakku. Nona Lin Qianxi, apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Selamat kepada pemenang kejuaraan piano dunia kali ini, Fu Yanxing. Selanjutnya, saya akan mempersembahkan penghargaan ini untuk orang terpenting dalam hidup saya. Tanpa dia, saya tidak bisa mewujudkan impian musik saya. Tianxiu. Selamat kamu menjadi penyangga piano impian. Aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Sayang, mau makan apa? Nanti malam ayah yang masak untukmu. Kalau tidak jauh, kamu tidak seharusnya tanya aku mau makan apa. Sayang sekarang bisa dengar kamu bicara. Baik-baik, istri, mau makan apa? Suami akan masakan semuanya untukmu.